jelas gitu kan. Iya. Jadi ini orang gila mana nih cari lokasi kayak gini gitu ya. Ternyata bahkan baru tahu. katanya Frisly aja yang dilihat orang sebagai sosok yang punya Marsha gitu, tetap kalah sama setan sana. Saking seremnya tempat itu. Iya lagi. Iya, Frisly aja takut gitu. Jadi boleh cerita dikit. Frisly itu kan yang saya tahu dari media sosial dan lain-lain kan, Frisly kan sosok yang tahu banget siapa tadi manajernya tadi. Frisly kan sosok yang orang yang punya kemampuan spesial ya gitu. Dan ketika di sana sudah pasti ujung tombaknya adalah Frisly. Iya. Ketika mau ke toilet, mau ke jalan kemanapun, ke warung aja, Frisly temenin. Karena kalau ada apa-apa, ya yang korbanin dia gitu. Iya. Bisa komunikasi lah ya seenggaknya. Karena dia yang bisa ngelawan gitu kan. Iya. Pada faktanya dia juga takut. Jadi maupun film drama itu peran aku selalu di zona aman, yaitu peran yang baik-baik gitu kan, bener-bener yang kalem. Nah kalau di sini karena umur aku udah 30 juga, terus abis itu lawan mainnya yang jadi sahabat itu ada Keisha, Frisly, walaupun Ehan kita sungguhan ya Han ya. Oke. Ehan 17 tahun kok dia. Nah terus ada Sandra yang jadi Sandra. Iya. Nah itu juga kan di bawah aku semua. Jadi gimana caranya aku inget-inget nih zaman dulunya nih waktu pas zaman aku kuliah karakternya gimana sih? Biar ngeblend sama mereka. Biar ya. ngeblend, bener. Tapi untungnya kita cepet banget dapat chemistry-nya semuanya. Oke, Gitu. siap. Karena mereka semua pada seru-seru. Seru-seru semua ya. Nah saya sekarang mau nanya dulu nih sama yang paling muda, Nya Ocha silakan. Nya Ocha. Muda ya. Iya, Nya Ocha say hi dulu dong yang paling muda dong. Iya, selamat malam buat semuanya. Saya Nana yang paling muda, Oce Permatasari. Ingat ya, Oce Permatasari bukan Oce Iya, Kaligis bukan ya. Oce Kaligis ya. Tolong ya. Nya Oce, ada pengalaman unik gak sih selama proses syuting? Nya Oce sebagai siapa di sana? Nyak Sekar ya? Iya. Iya, Ibu Betul. Sekar. Iya. Itu gimana? Nenek Sekar. Nenek Sekar itu gimana? Selama proses di sana ada pengalaman unik nggak? Yang berkesan. Paling berkesan. Berkesan banget. Aduh, sampai sekarang pun tak terlupakan. Apa itu kalau boleh tahu? 3 hari aku callingan holiday. Holiday. Jadi kenapa callingan holiday 3 hari Nya Oce? Iya, 3 hari aku menjaga penginapan, nungguin cucu-cucu pulang. Oh, sudah pulang. Nenek tetap di sini. Belum syuting ya. Jadi callingan holiday. Itu kayaknya bukan pengalaman ya, tapi unek-unek ya. Begitu. Iya, jadi tiap hari itu kalau malam pulang gitu anak-anak ya, oh udah pulang syuting. Cucu ya, Iya. cucu pulang gitu kan, udah Iya. pulang syuting cucu. Iya, Udah baik-baik Nek. saja. Iya. Itulah pengalaman paling berkesan di Paling Desa berkesan. Mati. Sebelumnya selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Vicky dan saya backgroundnya memang model. Udah beberapa tahun, sekitar 10 tahun lebih saya jadi model catwalk. Oke. Nah kesulitannya ini kan film pertama saya. Pertama kagetnya callingan malam, saya kan syuting callingan dari jam 7 malam sampai pagi tuh yang pertama kaget sih. Oh, kaget Belum callingan. pernah. Ini gua callingan sama siapa ini jam 7 gitu kan. Biasanya kalau model kan pagi gitu kan. Ya, terus kesulitan yang kedua pasti ekspresi ya, karena biasanya saya jalan ya udah tanpa ekspresi aja, atau mood boardnya sesuai mood board biasanya kayak cuman senyum, senang, sedih gitu aja sesuai mood board. Nah kalau syuting ini kan kita dituntut untuk berekspresi sesuai dengan karakternya, itu yang agak saya masih belajar gitu. Tapi kebetulan teman-teman saya yang di lokasi syuting tuh baik-baik semua, jadi kayak support. Kayak misalnya saya kayak, aduh ini pertama kali saya syuting film, tuh teman-teman pada kayak, ayo kak pasti bisa kok kayak gitu. Jadi seneng banget bisa diajak main film di Desa Mati The Movie ini. Oke, ada tambahan dari kau Lin, apa? Vicky, Mbak Nur, teringat gak yang aku gorok kamu beneran kegorok? Iya itu, iya pengalaman syuting yang luar biasa. Kemarin pas ada adegan gorok beneran. Kegorok? Ini luka kegorok beneran. Gua gorok lu Iya. beneran. Itu saking mendalami karakter ya. Jadi digorok beneran ya. Iya kegorok kayak luka. Luka. Terus pas di syuting di hutan itu, pas saya buka galeri ternyata pas saya duduk, saya kan foto nih, di belakang saya itu ada
beberapa bayangan masih ada di galeri foto saya. Iya. Oh, horor ya. Iya, horor. Horor. Itu kayak luar biasa sih. Antara capek sama nggak tahu ya itu Halusinasi halusinasi atau atau enggak apa, gitu. tapi ada di foto, masih ada, saya masih simpan itu pas Oke. proses syuting gitu. Thank you, Vicky. Saya mau nanya sama Kisi Alvaro sekarang. Di daerah Jogja, tepatnya itu di Gunung Kidul. Jadi kita syuting itu benar-benar di desa yang sangat-sangat pelosok. Sampai sinyal pun aja nggak ada. Ya, jadi mati beneran ya. Kalau Mati saya- gaya ya, mati Kalau gaya. saya jadi. tambahkan ya, itu benar-benar desa yang mati sebetulnya, karena air aja gak ada gitu. Air aja, kita air tak ada hujan gitu kan, Benar. parah sih. Dan juga apa namanya, tempatnya itu benar-benar mistis. Jadi kita sebelum syuting itu udah dikasih tahu sesepuh sana, hati-hati berbicara, tindakan dan bla 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 bla, benar-benar dijaga. Oke. Nah kebetulan di saat kita pun syuting ada banyak lah kejadian aneh-aneh dari pemain tuh, dan ada juga estras yang kesurupan. Oh. Berarti selama proses syuting itu ada yang jagain gitu, ada hujannya. Ada sesepuh di sana yang Ada. buat ini lah. Buat jagain selama proses syuting ya. Ya, Nah, itu tepatnya di daerah apa? daerah Wonosari, Wonosari, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Oke. Pengalaman yang nggak bisa Bapak Ibu lupain nih selama proses syuting itu pengalaman apa sih? Nah kalau Yang menarik. yang menarik itu di saat kita syuting hutan. Jadi di hutan itu kita begitu sebelum syuting dikasih tahu penjaga sana kalau hutan itu banyak ular. Oke. Jadi saat waktu kita syuting, waktu kayak saya di monitor gitu ngederek, jadi kalau dengar suara pesek, kaki udah naik. Takut ada ular. Tapi sebenarnya banyak ular berbisa sih. Oke, terima kasih Mas Ibu. Nah, dari produser kita nih, dari Ringga dulu nih. Mas Ringga selaku produser, ini kan sebagai produser, untuk harapan nanti ke depannya dari film Desa Mati itu gimana? Harapannya semoga film Desa Mati ini bisa diterima oleh semua masyarakat dan Amin. bisa insya Allah bisa tembus di 500 sampai 1 juta penonton. Amin. Oke. Nah, untuk Mas Philip, kenapa memilih tayang di awal Ramadan? Kenapa nggak pas momen libur Lebaran? Kenapa harus tayang di awal Ramadan? Ya, itu sebagai anugerah juga sih kita bisa tayang di awal Ramadan. Sesuatu yang bagus juga gitu kan. Memang sih beberapa pihak atau PH itu menghindari pas tayang di bulan puasa gitu. Tapi dengan kita sih optimis sih di tayang bulan puasa ini ya kita target harus capai 500.000 penonton gitu. Amin. 1 juta. Amin. Pokoknya teman-teman media di sini jangan lupa untuk bantu promo kita ya selama ini tayang. Setuju? Setuju. Nah, cakep. Oke. Oke, dan saya akan bertanya ke Di Indonesia itu ada desa-desa yang tertinggal gitu kan. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, di luar pulau pun ada. Ada di Majalengka, di Jogja. Di Jogja pun ada 2 setahu saya gitu kan. Jadi kenapa Desa Mati itu ada banyak di Indonesia? Itu karena ada yang karena natural disasters atau apa? Bencana alam. Terus ada juga karena infrastruktur yang susah untuk mencapai daerah tertentu kan. Nah, yang ada juga Desa Mati di Jogja itu karena kebetulan saya orang Solo, jadi saya waktu itu ikut jadi bala bantuan untuk gempa di Jogja, di Bantul. Nah, kemudian mereka dibangunin desa. Nah, desa darurat yang ditinggalin mereka cukup lama. Nah, itu semua udah ditinggal sehingga jadi Desa Mati ya. Jadi sebetulnya yang disebut Desa Mati itu desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Nah, tapi ada juga penduduk yang masih tinggal di sana. Ada juga beberapa keluarga, cuman beberapa keluarga atau hanya satu keluarga gitu kan, atau hanya orang tua kemudian habis. Nah, dengan banyaknya desa yang tertinggal itu banyak sekali kalau kita googling, kita lihat di media sosial, di YouTube itu cukup viral gitu. Jadi banyak cerita yang terjadi. Nah, kita tahu ya kalau tempat kosong aja
tinggal itu apa yang terjadi itu kan ya saya nggak usah ceritain. Nah kita semua ngerti lah itu yang ngeri-ngeri gimana gitu kan. Kemudian apalagi satu desa gitu di mana ada bangunan, di mana ada tempat gitu tapi kosong udah ditinggal gitu. Kalian bisa search juga di Google, di berita-berita yang nyata memang ada gitu. Nah itu yang membuat kita terinspirasi. Jadi dari sutradara, penulis, kemudian dari tim saya termasuk Philip, Ringga, Sipu juga kita sangat menarik nih kita mengangkat cerita tentang desa yang tertinggal karena desa yang tertinggal ini pasti ada sesuatunya kan. Nah termasuk desa yang ada di salah satu daerah ya di Majalengka, desa yang ada di Jogja itu ada juga